Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat berjumpa lagi untuk melanjutkan proses pembelajaran kita pada mata kuliah videografi 1 yang dilaksanakan secara online. Pada pertemuan ini kita masuk pertemuan yang ke-9, di mana pertemuan 9 ini sampai nanti pada pertemuan terakhir itu targetnya adalah membuat film. Sehingga di perkuliahan videografi 1 ini semua teman-teman mahasiswa punya pengalaman terkait dengan pembuatan film. Sebelum membuat film, tentunya harus ada beberapa persiapan-persiapan yang harus disiapkan terlebih dahulu untuk bisa diproduksi, kemudian dilanjutkan pada editing atau pasca produksi. Pada persiapan pembuatan film itu tentunya harus menyiapkan cerita apa yang nanti akan dibuat di dalam film itu, kemudian adegan-adegan apa yang menggambarkan dari cerita yang sudah disusun untuk terbentuknya film, kemudian pemain, kemudian properti, kemudian kostum, lokasi, dan lain sebagainya. Ini perlu ditentukan terlebih dahulu, yaitu pada tahap praproduksi. Kalau sudah praproduksi dinyatakan selesai dan siap untuk diproduksi, maka selanjutnya masuk ke produksi atau masuk ke syuting. Apa yang disyuting? Tentunya apa yang sudah disiapkan di praproduksi, di mana di praproduksi itu sudah terbentuk film tapi berupa naskah. Nah, jadi di praproduksi ini sudah terbentuk film tapi berupa naskah, yaitu yang dinamakan dengan skenario dan sinopsis atau sinopsis dan skenario. Jadi kalau sudah siap terkait dengan praproduksi, baru nanti apa yang sudah disiapkan di praproduksi tinggal diproduksi atau tinggal di syuting. Nah, untuk itu di praproduksi ini ya, kita harus menyiapkan dulu kira-kira atau apa yang diperlukan di dalam pembuatan film. Nah, tentunya yang pertama kita harus menentukan cerita, atau pertama kita harus menentukan dulu filmnya. Jenis film apa yang akan dibuat? Ya, jenis film apa yang akan dibuat? Kemarin sudah kita bahas terkait dengan jenis-jenis film. Dan masing-masing jenis film mempunyai karakter sendiri-sendiri. Ya, jenis-jenis film itu mempunyai karakter sendiri-sendiri, mempunyai maksud dan tujuan sendiri-sendiri. Film cerita beda dengan film iklan, ya, beda dengan film dokumenter, beda dengan film cerita, ya. Karena masing-masing film itu mempunyai karakter, mempunyai maksud dan tujuan sendiri-sendiri. Tapi jenis film apapun untuk dibuat itu perlunya cerita.
Jadi cerita apa yang nanti menjadi isi dari film itu. Nah, cerita ini butuh dibuat dalam bentuk naskah. Nah, di pertemuan yang ke-9 ini kita akan membahas terkait dengan naskah film. Baik, untuk selanjutnya kita akan bahas terkait dengan apa itu yang dinamakan dengan naskah film. Naskah film ini bentuk konkretnya adalah sinopsis dan skenario. Ini yang dinamakan dengan naskah, itu kan semuanya berupa naskah itu ya, berupa tulisan. Sinopsis itu apa, skenario itu apa, kita akan bahas pada pertemuan ini ya. Jadi pada intinya sebelum kita membuat film, kita harus mempersiapkan dulu ide cerita. Nah, ide cerita ini tertuang di dalam sinopsis dan skenario. Kita awali dulu dari pemahaman tentang apa itu naskah. Jadi naskah itu kan untaian itu ya, untaian naskah itu kan untaian dari unsur paling terkecil itu adalah huruf ya. Huruf demi huruf terbentuklah kata ya, misalkan pergi yaitu ya, pergi itu terdiri dari huruf P, huruf E, huruf R ya, huruf G, huruf I, contohnya itu ya. Huruf P, huruf E, huruf R, huruf G, huruf I, nah itu terangkai maka bisa terbaca yaitu pergi ya, sehingga menjadi kata pergi ya. Ibu Budi sedang pergi ke pasar ya, di situ ada beberapa huruf, ada beberapa kata, maka gabungan dari kata atau untaian dari kata itu terbentuklah yang namanya kalimat. Kalimat 1, kalimat 2, kalimat 3, kalimat 4 ya, maka terbentuklah yang namanya paragraf atau alinea. Kan kalimat-kalimat terbentuk itu kan satu pokok bahasan itu ya, yaitu paragraf atau alinea. Alinea atau paragraf yang terdiri dari huruf paling sekecil, kata, kalimat ya, kalimat demi kalimat terbentuklah paragraf. Ada paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 yang menjadi satu kesatuan pokok materi pembahasan, itu dikumpulkan dalam satu bab ya, jadi kumpulan dari paragraf itu namanya bab. Tidak hanya bab 1, juga ada bab 2 yang terdiri dari huruf, kata, kalimat, paragraf ya. Itu disebut dengan buku ya. Jadi gabungan antara bab 1, bab 2, bab 3 dinamakan dengan buku. Untaian naskah ini kalau saya hubungkan dengan apa itu film, istilah-istilah di dalam film, huruf itu istilahnya ya frame itu ya, huruf frame. Frame itu kan satu kotak itu ya. Kalau kita lihat di timelinenya Adobe Premiere itu kan satu kotak ya, satu frame. Frame demi frame terbentuklah shoot ya, atau satu adegan kecil ya, ini ya. Atau yang dinamakan dengan kata tadi. Kalau naskah tadi kata, kalau frame itu huruf. Kata demi kata terbentuklah kalimat. Kalau di dalam istilah videografi namanya scene ya, jadi rangkaian dari adegan satu dengan adegan yang lain ya, tapi dalam satu kaitan cerita, itu kalimat ya. Kalimat 1, kalimat 2 atau paragraf 1, paragraf 2 namanya alinea, paragraf itu ya, gabungan dari kalimat ya. Itu ada sun, huruf, sin, kemudian sekuen ya, ini paragrafnya, gabungan dari kalimat-kalimat, gabungan dari sin ya. Sin itu kan
gabungan dari beberapa shoot itu ya, namanya scene, gabungan dari beberapa adegan ya, tapi masih dalam satu cerita. Nah, adegan satu, cerita satu gabungan dengan cerita yang lain, maka disebutlah namanya sekuen atau kalimat. Nah, alinea maksud saya. Alinea terbentuk alinea ya, banyak cerita, banyak adegan ya, disebut dengan bab, atau kalau dalam videografi namanya continuity. Jadi sambungan antara cerita satu dengan cerita berikutnya, gambar satu gambar cerita berikutnya itu artinya nanti match tidak. Nah, itu nanti akan ada ilmunya itu ya, ada caranya. Semua gabungan dari frame, shoot, scene, sequence sampai continuity itu dinamakan film ya, atau kalau di dalam naskah itu tadi unsur yang paling kecil huruf, kata, kalimat, alinea, bab 1, bab 2 ya, sampai bab terakhir ya, maka dikemas dalam satu yang namanya buku ya, itu. Kalau film itu kan ya sama itu ya, adegan-adegan itu ya, film itu kan terdiri dari adegan-adegan, proses syutingnya ya per adegan ya, per adegan syuting, kemudian nanti digabungkan, dilakukan proses editing sehingga menjadi satu kesatuan film yang mempunyai cerita. Nah, ini yang namanya apa itu naskah. Cuma naskah antara naskah secara umum yang saya gabungkan dengan istilah-istilah yang ada di videografi. Nah, kemudian naskah yang sebenarnya di dalam videografi ya, itu yang dinamakan yang pertama adalah sinopsis, atau yang disebut dengan ringkasan cerita atau cerita singkat dari film yang diproduksi. Jadi kalau kita akan membuat film ya, tentunya harus sudah mempunyai ide. Nah, ini yang mahal di sini. Kira-kira membuat film cerita itu tentang apa, adegan-adegannya itu bagaimana. Nah, ini ide ya, ide ini bisa berangkat dari novel, bisa berangkat dari cerita seseorang, bisa berangkat dari buku ya, atau bisa berangkat dari pengalaman ya, atau bisa berangkat dari narasumber. Nah, kemudian dibuatlah ide cerita. Nah, ide cerita ini perlu dituangkan ya, artinya tidak hanya dipikir gitu ya, tidak hanya diangan-angan, tapi juga dituangkan, yaitu di dalam tulisan yang namanya sinopsis. Nah, itu sinopsis ya. Jadi ide cerita apa yang nantinya akan disampaikan kepada penonton terhadap film yang dibuat, entah ini film apapun itu ya, iklan, cerita, film apapun, itu tentunya harus menyiapkan ide cerita dulu, yaitu yang namanya sinopsis. Nah, kemudian dari ide cerita ini di breakdown ya, artinya dibuat teknik syutingnya, teknik menggambarnya gitu ya. Jadi sinopsis itu ceritanya tentang apa itu ya, bercerita. Biasanya sinopsis itu 1 paragraf atau 2 paragraf, tapi bercerita terkait dengan keseluruhan film ya, namanya ringkasan. Nah, kemudian dari cerita yang ada di sinopsis itu digambarkan, divisualkan, tapi belum disyuting nih ya, tapi divisualkan dalam bentuk naskah yang namanya itu skenario. Nah, itu yang namanya skenario. Misalkan film iklan sabun misalkan ya, membuat film iklan sabun, misalkan punya cerita ya, bahwa si Joni setiap kali berangkat kuliah atau berangkat aktivitas selalu mandi dengan sabun apa itu ya.
sabun X. Nah, karena dengan sabun X ini membuat tubuh wangi, kemudian memberi semangat. Nah, ini. Nah, maka nanti di skenario itu menggambarkan ya. Tadi di sinopsis itu berkata ya, bahwa setiap kali kegiatan mau kuliah atau kegiatan lain, si Joni selalu mandi dengan sabun X ya. Maka di skenario itu nanti ya tergambarkan ya, tertulis adegan ini ya, yo adegannya si Joni ya. Maka penonton nanti juga harus bisa tahu kalau dia adalah seorang yang namanya Joni dan dia adalah seorang mahasiswa. Nah, nanti gambar demi gambarnya, kira komposisi yang dibangun itu apa, supaya bisa menceritakan bahwa apa yang ditonton oleh penonton itu, dia namanya adalah Joni, kemudian dia adalah seorang mahasiswa. Nah, ini semuanya tertulis di skenario. Ya, karena skenario itu kan pengertiannya adalah petunjuk kerja di dalam pembuatan film, petunjuk kerja apa yang akan diproduksi. Pada waktu syuting di lapangan, ya entah dimanapun, ya ini harus ada petunjuknya. Ya petunjuknya itu yang namanya skenario. Ya, skenario ini sebenarnya film, tapi film yang sudah jadi, cuma bentuknya naskah itu ya, bentuknya naskah. Film yang sudah jadi, cuma bentuknya naskah. Di skenario itu sudah tertulis nanti adegan pertama itu apa, misalkan sedang Joni sedang melihat jam misalkan ya, Joni sedang melihat jam. Ya nanti di skenario nya juga tertulis bahwa saat Joni melihat jam itu komposisi gambarnya bagaimana. Pada waktu di syuting itu ukuran gambarnya, angle kameranya ya. Kemudian kalau ada pergerakan kameranya bagaimana, itu tertulis di dalam yang namanya skenario ini. Kalau Joni pada saat melihat jam di dinding itu diambil over shoulder misalkan, itu syuting dari belakang orangnya menuju ke jam, karena Joni saat itu sedang melihat jam. Nah, penonton diajak seakan-akan menggantikan matanya Joni yang saat itu sedang melihat jam. Nah, ini ya. Nah, itu tertulis jenis nanti komposisinya, ukuran gambarnya adalah medium shoot ya. Kemudian dengan teknik oval shoulder. Nah, visualnya ya, Joni sedang melihat jam di dinding. Karena sudah menunjukkan berapa, ya nanti berikutnya dia ngambil anduk untuk mandi. Ya nanti adegan-adegan berikutnya seperti itu. Nah, gambarnya pada waktu di syuting itu bagaimana ukuran, bagaimana angle kameranya, pemain itu melakukan apa, ya adegannya apa, ya sedang berjalan atau sedang berbincang-bincang. Kemudian kostumnya bagaimana ya, kostum ini salah satunya untuk menunjukkan identitas. Salah satunya adalah dia adalah seorang mahasiswa ya, ini biasanya dengan jas alma mater ini ya. Nah, itu sudah tertulis di dalam yang namanya skenario. Jadi nanti semua kru di dalam pembuatan film itu harus belajar dulu, memahami dulu skenario. Penyanyi kameramen misalkan ya, nanti harus membaca skenarionya, sehingga nanti pada waktu produksi, pada waktu syuting ya, adegan itu di syuting bagaimana itu sudah tertulis di skenario, sehingga kameramen juga mengikuti itu ya, medium ya. Demikian juga pemain ya, ini ya, pemainnya nanti sedang melakukan adegan apa, nah itu juga harus mempelajari skenario itu terkait dengan skenario ya. Di pembuatan skenario ini prosesnya begini ya. Yang pertama ya dapat job dulu ini ya, menentukan job.
kira-kira project film apa yang dibuat ya. Ini harus sudah jelas dulu. Jadi film apa yang sudah dibuat ya, atau film apa yang mau akan dibuat maksud saya ya. Apakah film iklan, ataukah film cerita, ataukah film lainnya itu ya. Nah, ini harus ditentukan dulu ya. Nah, kalau sudah ditentukan, berikutnya tinggal masuk ke mencari riset ya. Oh, membuat film iklan produk susu misalkan ya, kan harus mencari riset ini, mencari data produk susu itu diproduksi oleh perusahaan apa, nama mereknya apa, komposisinya bagaimana, terus nanti akibat dari minum susu itu apa. Nah, ini harus mencari data, yaitu riset. Mencari data bagaimana ya, otomatis observasi itu ya, datang langsung wawancara ke perusahaan ya, ke pelaku pengusaha ya, atau mungkin ke masyarakat ya, untuk dibuat iklan misalkan. Kemudian mencari ide kreatif ya, ide kreatif ini ceritanya ya. Setelah dapat data, kira-kira nanti ide ceritanya bagaimana, apakah terkait dengan orang mandi ataukah terkait dengan orang gerah misalkan ya, ingin mandi dengan sabun itu ya, kan idenya kan macam-macam ini ya, mulai dari ya misalkan gerah panas ya, itu ingin mandi, atau menjadi suatu kebiasaan bahwa pagi sore harus mandi dan harus menggunakan sabun apa misalkan contohnya itu, atau minum susu apa misalkan ya. Nah, ini ide kreatif. Kemudian temukan tren dramatik. Tren dramatik ini adegan yang menjadi itu nanti yang menjadi point of view itu adegan yang biasanya di close up sehingga tampak karakternya, tampak detail ini ya. Itu tren dramatik. Kemudian kalau sudah dapat data dari riset, punya ide, punya tren dramatiknya, baru disusun ke yang namanya sinopsis. Kemudian ditulis, kalau sudah dibuat sinopsis itu di breakdown ya, menjadi skenario. Storyboard itu opsional ya. Kalau misalkan kru film itu tidak bisa menerjemahkan skenario ya, maka bisa digambarkan dalam bentuk storyboard ya. Itu bisa digambarkan dalam bentuk storyboard. Jadi proses penulisan skenario, proses demikian juga ini proses pembuatan film ini ya. Jadi menentukan dulu proyeknya apa, oh film cerita, film iklan, film dokumenter ya, dan film-film yang lain. Kemudian berikutnya nyari data ya. Kalau sudah dapat data, baru nanti nyari ide, kira-kira itu nanti akan bercerita bagaimana ya, terkait dengan film itu ya. Itu terkait dengan skenario. Nah, saya kira mungkin itu materi kita pada pertemuan yang ke-9 ini. Kita pahami dulu terkait dengan apa itu skenario dan apa itu sinopsis ya, sebagai naskah film. Karena di dalam pembuatan film apapun di dunia perfilman itu selalu dimulai dari pembuatan sinopsis dan skenario. Karena tanpa sinopsis dan skenario ya nggak bisa jadi film ya bisa tapi lama itu, karena harus memunculkan ide pada saat itu ya, ini ya. Beda kalau sudah dibuat skenarionya, sehingga proses syuting itu tinggal dilakukan syuting ya, sehingga tidak lagi beda pendapat antara kameramen, sutradara ya. Kameramennya minta syutingnya seperti ini, tapi sutradaranya minta yang lain nah, atau mungkin kru yang lain beda lagi ya. Ini akan menjadi permasalahan.
Nah, menghindari itu, maka di awal di dalam pembuatan film itu harus sudah ada kesepakatan itu ya. Karena terutama yang skenario itu ya. Kalau skenario itu harus ada kesepakatan. Kalau sudah disetujui sama-sama dua pihak antara pembuat film dengan produser ya, yang memberi job film, itu harus sepakat bahwa nanti syuting itu isinya seperti ini, properti kostum yang dibutuhkan seperti ini. Ya, itu harus sepakat dan semuanya bisa selesai. Nah, ini. Baik, jadi untuk pertemuan ini kita membahas terkait dengan itu ya. Jadi naskah film itu ada dua itu ya, yaitu yang namanya sinopsis dan yang kedua yang namanya skenario. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa diketikkan pada komen yang ada di Siakat, atau mungkin bisa diketikkan di live chatnya di Siakat ya. Atau mungkin bisa WA untuk menanyakan sehingga kita ada komunikasi ini ya. Itu tadi terkait dengan naskah film, yaitu ada dua, yang dinamakan sinopsis sebagai ringkasan cerita, yang ketiga ini yang kedua adalah skenario, jadi sebagai petunjuk proses produksi film. Nah, di praproduksi ini harus sudah fix ini ya, sudah harus setuju, sudah harus ya ada kesepakatan ya, bahwa film yang akan dibuat itu sesuai dengan tuntutan skenario ya. Baik, mungkin itu untuk materi kita pada pertemuan ini terkait dengan sinopsis maupun skenario. Tentunya di dalam proses pembelajaran ini Anda tidak hanya mengandalkan apa yang saya sampaikan di perkuliahan ini secara online, tapi Anda juga saya harapkan mencari referensi-referensi lain yang tentang videografi ya, tentang pembuatan film. Baik, mungkin itu perkuliahan kita di sore hari ini, di waktu ini ya, maksud saya. Untuk selanjutnya silahkan bisa disimak, dipelajari. Bila ada pertanyaan bisa diketikkan pada live chat yang ada di Siakat ya. Baik, untuk menutup perkuliahan ini saya akhiri, kembali ke pembukaan. Saya sampaikan 3 hal terkait dengan perkuliahan di waktu ini. Pertama, terima kasih pada semua teman-teman mahasiswa yang tergabung pada perkuliahan full online untuk mata kuliah videografi 1 ya. Jadi materi yang saya sampaikan pada hari ini terkait dengan sinopsis dan skenario. Yang kedua, saya mohon maaf mungkin ada tutur kata yang mungkin kurang pas. Dan ketiga, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian perkuliahan ini saya akhiri. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.